Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Kitab Al-Hikam yang saya muliakan, pengurus Majelis Taklim AMI Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darur Rahman yang berbahagia, pada malam hari ini adalah malam kedua dimulainya pengajian Kitab Hikam melalui channel YouTube Darur Rahman Media. Pada pengajian yang lalu kita sedang membahas sejarah hidup dari Sufi Agung ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliau terkenal dengan kunyahnya Abul Fadl, diberi lakop julukan Tajuddin, mahkotanya agama. Beliau sendiri bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Al-Juzami. Beliau ini berasal dari kabilah Juzam, itu kabilah Arab yang tersebar di Jazirah Al-Arabiyah pada masa lalu. Kemudian disebut As-Sakandari karena beliau lahir di kota Alexandria di Mesir, lahir pada tahun 658 Hijriah dan wafat pada tahun 709 Hijriah. Lahirnya di Iskandaria, orang Mesir menyebutnya begitu, atau Alexandria dalam tulisan Latinnya. Kemudian wafat tahun 709 Hijriah, itu wafat di ibu kota Mesir, di Kairo, tepatnya di Madrasah Al-Mansuriyah. Pada pengajian yang lalu, saya menceritakan bahwa pada mulanya Ibnu Athaillah seperti kebanyakan pemuda di Mesir masa itu, begitu memasuki masa usia di mana bisa berangkat ke Al-Kuttab. Kuttab itu guru-guru di desa yang biasanya menyediakan dan berkhidmat untuk Al-Quran. Jadi tradisinya di Mesir itu, anak kecil itu pertama kali semuanya belajar Al-Quran, belajar membaca Quran dengan baik dan benar, kemudian langkahnya dilanjutkan dengan menghafal Al-Quran. Beliau sama dengan kebanyakan orang di Mesir, hafal Quran di masa kecilnya, kemudian meningkat belajar kayak kita di Indonesia, itu mulai masuk madrasah, dari madrasah mulai masuk ke pesantren, mulai mempelajari ilmu syariat satu demi satu. Ada yang belajar fikih dengan usul fikihnya, dengan qawaid fikihnya. Ada yang mulai mempelajari ilmu hadis, mulai dari ilmu mustalahul hadis misalnya, kemudian belajar fiqhul hadis. Ada yang belajar tafsir, mulai dari ilmu asbabun nuzulnya, ilmu qiraatnya, kemudian belajar tafsir, dan begitu seterusnya, seperti ilmu-ilmu syariat yang biasa kita kenal sekarang. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini lahir dan besar seperti kebanyakan orang, belajar memperdalam ilmu syariat, bahkan sampai menjadi guru dan menjadi tokoh dalam ilmu syariat. Beliau di masa itu tidak suka dengan istilah tasawuf dan kaum sufi. Ini yang sudah kita bahas sedikit pada pengajian yang apa itu? Yang lalu. Beliau suka berdebat itu dengan kalangan al-mutasawwifun, dengan kalangan sufi, itu memperdebatkan antara dua keilmuan yang mungkin sudut pandangnya memang sedari awal cukup apa ini? Berbeda. Beliau sering berdebat hingga pada satu masa perdebatan beliau itu cukup tajam dengan murid-murid
seorang sufi besar yang dimakamkan di Iskandaria, di Alexandria, di daerah Babul Ahmar, yang kemarin juga sudah saya ceritakan sejarah hidupnya, Abul Abbas Al-Mursi. Ini Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ali Al-Khazraji. Ini keturunan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini keturunan dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ayahnya kemudian ikut membuka, menyebarkan dakwah Islam sampai ke Andalusia di Spanyol. Kemudian beliau lahirnya juga di Spanyol, guru ya, ini guru besarnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sama dengan beliau Abul Abbas Al-Mursi pun adalah guru besarnya Imam Al-Busiri, pengarang Al-Burda yang masyhur. Ini mungkin di Darur Rahman Media sudah ada cerita tentang Imam Busiri dan juga dibacakan burdahnya bersama Pak Kiai Syukran kalau tidak salah pada minggu yang lalu. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini yang lahir di kota Mursia, di waktu itu adalah provinsi atau kerajaan Valencia, itu menjadi sufi besar. Kemudian beliau seperti yang saya ceritakan pada pengajian yang lalu, bertemu dengan Imam Abul Hasan As-Sadili di Jabal Ghazwan di Tunisia, yang kapalnya mau pergi haji tenggelam itu. Kemudian beliau berguru dengan Imam Abul Hasan As-Sadili, mengikuti beliau sampai kemana ini? Ke Mesir. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini terkenal sebagai soko gurunya kaum tasawuf. Ini sebagai guru besarnya, sebagai imamnya pada masa itu. Murid-muridnya di Kairo itu bertemu dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sering berdebat, sering bertukar pikiran, hingga pada satu masa, ini akhir pengajian kita yang lalu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bergumam, laqad qultu fihim qawlan azima. Saya ini pernah berkata-kata dengan kata-kata yang rasanya tidak pantas. Saya tujukan kata-kata saya itu kepada Abul Abbas Al-Mursi dan pengikutnya. Padahal saya belum pernah bertemu dengan Abul Abbas Al-Mursi. Saya hanya mendengar katanya, saya juga tidak bisa memastikan apa betul itu kata-kata Abul Abbas Al-Mursi, apa betul itu beliau berkata seperti itu, saya belum pernah mendengar secara apa ini, langsung. Karena seperti itu, maka Ibnu Athaillah itu berkata, falamma raja'tu ila nafsi. Ini yang saya katakan penting sekali, kita itu ar-ruju' ila nafsi. Kembali dalam artian berpikir ulang, pemikiran ulang itu lahir dari perenungan yang dalam. Karena boleh jadi sudut pandang orang itu berbeda dengan sudut pandang orang yang lainnya. Boleh jadi orang ini melakukan sesuatu karena pandangan dia itu berbeda dengan pandangan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Ini supaya tidak rumit, saya ambil contoh saja misalnya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu jelas berbeda apa ini? Pandangan. Tetapi kalau kita memaknai kisah itu dengan seksama, itu menjadi indah. Nabi Khidir itu bukan saja ingin mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu yang berbeda dengan apa yang diketahui oleh Nabi Musa selama ini, tapi Nabi Khidir juga ingin mengingatkan Musa, kalau mau protes, mau meluruskan orang lain, coba pikir dengan pikiran yang tenang dan damai. Bahasa Jawanya itu jangan kesusu. Bahasa kasarnya itu jangan gerasa gerusu. Kita ini sering kan, kepada orang lain tuh gerasa gerusu, kesusu. Sedikit-sedikit menyalahkan orang karena berbeda pandangan. Padahal ini kata Ibnu Arabi ini dalam Fususul Hikam, cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu menarik. Menariknya di mana? Karena kisah yang Allah ceritakan di surah Al-Kahfi itu sebenarnya pernah terjadi dengan Nabi Musa itu sendiri. Tetapi apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi Musa, ketika dilakukan oleh Nabi Khidir dengan rentang waktu yang sudah berbeda jauh, boleh jadi Nabi Musa itu menjadi lupa. Boleh jadi Nabi Musa itu tidak lagi arif.
Ketika dia melihat bahwa apa yang dia dapatkan dari Nabi Khidir itu berbeda sekali. Anda kan ceritanya sudah tahu semua di surah Al-Kahfi. Nabi Musa itu pernah merasa menjadi orang yang paling pintar. Kata Allah, tidak bisa begitu Musa. Di dunia ini mesti ada orang yang lebih tinggi dari orang itu yang mungkin kamu belum tahu. Kata Nabi Musa, siapa ya Allah? Dikasih alamatnya sama Allah itu. Cari guru itu. Alamatnya dari awal sudah aneh itu. Kita kalau ke pesantren mau daftar pengajian, itu kan mesti tahu. Saya ini mau ngaji di masjid A, alamatnya jelas. Anak saya mau saya masukkan sekolah di pesantren B, alamatnya jelas. Ini enggak. Kata Allah lewat malaikat Jibril, ini guru hebat ini. Alamatnya bawa ikan. Kalau saya bercanda di Indonesia, itu bawa ikan pepes. Ya, nanti di mana ketemu guru? Kalau ikan ini meloncat, bisa bayangin itu. Ya. Nabi Musa sebetulnya dari situ harusnya mengerti bahwa ini luar biasa. Orang ngaji itu alamatnya jelas. Mungkin di masa lalu kamu jalan sekian hari, nanti akan bertemu dengan gunung. Gunung itu di sebelah kananmu, beloklah ke kiri, mungkin ke barat, ke timur, kan begitu di masa lalu. Tapi enggak. Ini suruh bawa apa ini? Ikan. Kalau nanti ikannya hidup dan loncat, disitulah Nabi siapa itu? Khidir. Maka Nabi Musa itu saking kepengennya belajar, itu dia bilang, saya akan cari guru itu. Ya, sampai kapan? Ya sampai Allah dia hukubah. Berapa waktu saja asal ketemu. Ditakdirkan sama Allah ketemu betul. Begitu ketemu, kata Nabi Khidir itu sudah diingatkan. Innaka lantas tati'a ma'iya sobro. Kamu nggak bisa sabar Musa kalau ngaji sama saya. Kenapa? Karena memang sudut pandang kita berbeda. Ilmu yang sedang saya kerjakan dengan ilmu yang kau kerjakan itu sudut pandangnya berbeda. Sekalipun nanti sebenarnya secara substansinya nggak ada yang berbeda, tapi caranya menjadi berbeda. Kan tahu semua. Begitu sudahlah kata Nabi Musa, Nabi Khidir. Yang penting saya ikut, ya, saya siap lah. Pokoknya nggak boleh nanya, ya nggak boleh nanya. Berangkat tuh, naik kapal. Begitu naik kapal, kapal yang bagus ini sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir itu diapakan itu? Dilobangi di tengah laut. Maka tentu kacamata pandangnya Nabi Musa bilang, ini nggak beres ini. Guru apa ini? Tengah-tengah kita naik kapal, tahu-tahu kapalnya dibolongin. Logikanya air akan masuk. Kalau air masuk ke kapal, kan kapal itu jalan di atas air tuh nggak masalah. Yang masalah itu kalau air jalan di atas kapal, gitu loh. Kalau kapal jalan di atas air itu biasa. Tapi kalau airnya masuk kapal, ini bahaya kata Nabi Musa. Dia tahu sebetulnya ini ilmu Nabi Khidir berbeda dengan ilmu dia, dan dia seharusnya ikut saja karena sudah janji tadi nggak bakalan nanya. Tapi dia nggak sabar kan, maka dia katakan, ini ilmu sesat ini, ilmu aneh, kapal bagus-bagus kok diapakan ini dirusak. Lihat nih, Anda tahu kan protes kata Nabi Khidir. Nah, ya kan, kamu nggak bakalan bisa paham dengan saya karena sudut pandang kita, dasar kita selalu berbeda. Kata Nabi Musa, maafin guru deh, ya. Ibarat orang kerja ini dikasih SP1 lah sama siapa ini? Nabi Khidir. Nabi Musa, kamu saya kasih SP berapa ini? 1, surat peringatan pertama. Begitu oke, kata Nabi Musa, saya minta maaf. Kapal sampai ini ke tepi pantai, nggak tenggelam itu. Nabi Musa ngelihat, iya ya, ternyata kapal yang dilobang ini nggak tenggelam, karena mungkin langsung ditutup sama malaikat Jibril dari bawah. Ya, ini kan untuk pelajaran buat Nabi Musa. Sampai di pantai ketemu dengan 2 orang, anak itu mungkin sekarang di pantai lagi main layangan, lagi main-main apalah gitu. Tengah-tengah main dipanggil yang satu, Tal, kesini kamu. Begitu sampai di depan Nabi Khidir, tahu-tahu dipotek lehernya, mati itu orang. Nabi Musa bilang, Masya Allah, ini guru sesat ini. Ya, ini ilmu apa? Orang tidak berdosa, orang tidak salah, tahu-tahu kepalanya langsung diapakan tuh? Dipotek-potek, mati itu orang. Ini lihat nih, protes Nabi Musa di situ. Kata Nabi Musa, guru mohon maaf ini. Ilmu apa ini? Yang ngajarin orang bunuh apa ini? Orang yang tidak berdosa. Kata Nabi Khidir, SP2 ini. Ya kan, sudah janji nggak nanya, sekarang nanya ke berapa ini? Kedua. Yang ketiga kan saudara-saudara tahu semua. Jalan-jalan capek, haus, lapar, maka kemudian nemu satu kampung kan. Di kampung itu kata Nabi Khidir, yuk kita mampir. Jadi apa ini? Tamu.
logikanya, manusiawinya, kalau kita nggak punya makan bertamu, siapa tahu dikasih nasi uduk. Ya, siapa tahu dikasih pisang goreng, siapa tahu dikasih kopi, dikasih teh, dikasih air kelapa, dikasih jus. Itu harapan mereka berdua. Begitu mereka ketok-ketok kampung, fa'abau ayyudayifuhuma, tidak ada yang mau terima jadi apa ini? Tamu. Kata Nabi Khidir sama Nabi Musa, ya sudahlah, ini orang kampung tidak ada yang mau menghormat tamu. Ya sudahlah, kita teruskan perjalanan. Begitu sampai mau keluar kampung itu, dia ngelihat ada tembok yang mau apa ini? Runtuh. Kata Nabi Khidir, ayo kita perbaiki dulu Musa. Kata Nabi Musa, ngapain kita perbaiki uang mereka pelit? Kalau kita mau kerja di situ, perbaiki di situ, boleh guru. Tapi kita minta apa itu? Minta upah. Lihat, Nabi Musa itu protes terhadap tiga yang dirasa dengan Musa. Kata Nabi Musa, ini sesuatu yang tidak masuk akal ini. Ini sesuatu yang tidak masuk. Ini sesuatu yang bertentangan dengan gambaran apa ini? Gambaran keilmuan Nabi Musa. Tapi kalau kita lihat nih secara substansi, sebetulnya Nabi Musa di situ kalau mau lebih bersabar, nggak gerasa, gerusu, lebih tenang, itu boleh jadi Nabi Musa tidak protes. Karena tiga hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu sebetulnya pernah dilakukan oleh Nabi Musa di masa lalu. Gitu loh. Coba kita samakan misalnya. Naik kapal laut tadi kan, kapalnya bagus, di tengah laut dibolongin. Nah, pahamnya Nabi Musa, membolongi kapal itu kecelakaan. Tapi ilmunya Nabi Khidir, kapal ini punya nelayan miskin. Nanti ada penguasa yang zalim mau merampas apa ini? Kapal. Tentu kapal yang dirampas itu kapal yang apa itu? Yang bagus. Kata Nabi Khidir, mendingan saya rusak bagian dari kapal ini, tapi kapalnya nggak jadi diambil sama penguasa zalim. Daripada kapal itu tetap bagus, nanti ketemu sama raja yang zalim, malah diapakan ini? Dirampas. Lihat nih. Kata banyak ahli tasawuf sudut pandang ini kan juga pernah dikerjakan oleh ibunya Nabi Musa. Lihat nih, ibunya Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa yang kecil. Ya, saya sudah sering cerita ini di Darur Rahman ini ya. Nanti di Hikam itu kalau sudah sampai arih nafsaka minat tadbir, jangan suka ngatur Allah, cerita itu akan saya sampaikan lagi. Ibunya Nabi Musa itu kan sedang gundah gulana. Karena begitu Nabi Musa mau dilahirkan, brojol kata orang Indonesia, mau keluar nih lahiran, Fir'aun itu kan mimpi dipatok apa ini? Ayam. Nanya sama dukunnya. Ini mbah dukun, gimana ini? Saya kok mimpi dipatok dengan apa ini? Ayam. Firaun tuh paling percaya sama dukunnya. Dukunnya bilang, lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Maka Firaun tanpa pikir panjang, nggak ada DPR, nggak ada MK, nggak ada apapun, kekuasaan mutlak di tangan Firaun. Firaun bikin aturan. Semua bayi laki-laki yang lahir hari itu harus diapakan ini? Disembelih, dipotong dan dibunuh. Itu SK-nya dari siapa itu? Firaun. Maka mendengar itu, ibunya Nabi Musa ini kan galau. Kemudian dapat perintah dari malaikat Jibril untuk bersembunyi di mana ini? Di gua. Kamu bersembunyi di gua, jangan lagi di tempat keramaian, menyepilah dari keramaian orang, menyepi dari pandangan orang, sehingga saat kamu lahiran, itu tidak ada orang yang apa itu? Yang melihat. Maka itu, begitu melahirkan di tempat yang sunyi itu, turun lagi malaikat Jibril. Fa'idha khifti alaihi, kata Quran itu, kalau kamu gundah gulana wahai ibu, akan keselamatan bayimu. Coba lihat nih. Allah mau menyelamatkan Nabi siapa itu? Nabi Musa. Logika gampangnya, kan Allah tinggal turunkan malaikat Jibril. Allah kirim Kopassus, Allah kirim marinir untuk menjaga siapa ini? Nabi Musa. Sederhana saja. Tapi Allah membuat aturannya nggak begitu. Allah membuat sebabnya, sebab keselamatan Nabi Musa itu indah betul. Kata Allah, kasih tahu Jibril, fa'idha khifti alaihi, kalau kamu takut dengan nyawa bayimu ini, maka disuruh fa'alqihi fil yammi. Dilempar di mana ini? Di sungai. Bayangin. Melempar bayi ke sungai, itu kan sebetulnya sama anehnya dengan melobangi kapal di mana itu? Di laut. Lihat nih. Nabi Musa dulu sama ibunya dibuang. Kacamata kita mengatakan mati bayi ini. Anda bisa bayangkan lah,
Kalau Nabi Musa itu misalnya lahir di Gunung Gede, ya, untuk menyelamatkan anaknya, Nabi Musa kecil itu disuruh dihanyutkan di sungai apa ini? Ciliwung. Hanya di kotak kayu begitu, kata siapa ini? Kata malaikat Jibril, taruh di kotak kayu itu, buang anakmu di atas sungai. Kalau kamu lakukan itu, fa'inna, kami, kata Jibril itu, laradduhu, akan kembalikan anakmu itu ke pangkuanmu selamat. Tapi syaratnya selamat dibuang kemana itu? Ke sungai. Itu kan bertentangan dengan logika. Kalau mau menyelamatkan apa susahnya? Kata Jibril, Bu, serahkan bayi Musa itu ke saya. Malaikat Jibril itu kan luar biasa. Kalau bahasa gampangnya, saktinya itu luar biasa. Di perang Badar, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Orang belum dipanah, orang belum ditombak, orang belum dipedang, tiba-tiba kepalanya sudah apa ini? Copot. Copotnya dari mana? Karena wama romaita. Bukan kamu yang melempar anak panah. Bukan kamu yang melempar tombak itu. Walakin maulaha roma. Allah yang melempar dengan apa itu? Malaikat. Tapi malaikat Jibril di sini beda. Kata malaikat Jibril, sungai. Lihat. Logikanya, membuang bayi ke sungai itu nggak akan apa itu? Selamat. Sama dengan melobangi apa ini? Kapal di tengah lautan. Jadi, sebetulnya nggak ada yang aneh di situ. Begitu sampai di pantai, ada anak itu, kan dipotek kepalanya itu. Nanti kan ditakwil sama Nabi Khidir. Kenapa saya bunuh anak ini? Karena anak ini nanti kalau besar, merusak. Durhaka sama orang tua, pokoknya mungkin jadi preman, jadi bajingan. Sebelum kerusakan itu lebih besar dan menyakiti ayah dan ibunya, saya apakan ini? Saya bunuh. Sama toh dengan Nabi Musa. Nabi Khidir itu tidak pernah berniat membunuh anak itu. Tapi daf'an lidzulmi. Untuk mencegah kezaliman yang akan terjadi dan dilakukan oleh siapa itu? Anak tadi. Sama toh. Ketika Nabi Musa belum jadi apa itu? Nabi di surah Asy-Syu'ara itu, ceritanya itu. Ya, dia ngelihat ada bangsa Kipti, Mesir asli ini, anak buahnya Firaun, sedang berantem dengan Bani Israel yang turunan dia. Maka fawakazahu Musa. Fakaza itu mungkin ditabok pakai apa ini? Jari-jari tangan. Ya sebetulnya Nabi Musa tuh nggak pernah niat untuk apa itu? Bunuh. Tapi faqada alaihi, ternyata yang ditabok itu mati. Tapi Nabi Musa itu kalau misalnya dibawa ke pengadilan, nggak bisa kena pasal pembunuhan berencana. Karena tidak menggunakan alat yang biasa dipakai untuk apa itu? Membunuh. Kalau Nabi Musa bawa pedang, bawa tombak, kena itu pasalnya. Tapi Nabi Musa nggak sekedar nabok doang. Karena dia merasa orang ini menzalimi orang ini. Maka untuk membela orang ini dari kezaliman anak muda yang nanti dibunuh Nabi Musa, sama Nabi Musa itu dipukul. Tapi pukulannya luar biasa. Entah ada ilmu apa itu, mati itu orang, gitu loh. Nabi Musa di situ kan tidak pernah berniat untuk apa itu? Membunuh. Sama toh kejadiannya di situ. Coba yang ketiga nih. Yang ketiga. Nabi Khidir kan mau-maunya jadi apa ini? Tukang bangunan kan. Untuk memperbaiki apa ini? Tembok. Jadi ada tembok diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa, kalau memang Anda mau bekerja dan memperbaiki jidar ini, maka seharusnya Anda meminta apa itu? Upah. Tadi kita minta air nggak dikasih. Kita jadi tamu nggak dikasih. Ini kan tembok-tembok berkaitan dengan kampung mereka. Kan dijelaskan sama Nabi Khidir. Musa, ini saya kerja beresin tembok ini. Karena di bawah ini ada hartanya anak siapa ini? Anak yatim. Bapaknya anak yatim ini orang yang soleh. Kalau nanti temboknya runtuh, hartanya kelihatan, diambil orang, anak yatimnya nggak dapat apa itu? Apa-apa. Lihat nih. Bekerja capek tanpa upah, itu diprotes sama Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa sendiri, itu pernah bekerja tanpa upah. Anda tahu kan ceritanya yang dia dapat istrinya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan jalan di padang pasir. Sedang berkelana mencari tempat yang bagus lah untuk dakwah, untuk macam-macam lah. Tiba-tiba ngelihat di satu sumur itu, ada anak perempuan yang antri ngambil apa ini? Air. Syahamah. Ya, kepribadian gentleman ini Nabi Musa ini. Kata Nabi Musa, nggak pantas lah anak perempuan kok ngambil apa ini? Air, bawa drum, bawa gentong besar gitu kan kasihan. Lama-lama ototnya itu kan jadi perkasa nanti, nggak ada yang naksir santri Darrohman nanti. Nah,
Karena begitu, kata Nabi siapa ini? Kata Nabi Musa, kasihan ini. Maka Nabi Musa itu maju ke depan, ya. Begitu perempuan itu kan mundur dulu, nunggu antrian itu selesai, bukan perempuan yang genit ini, ya, dan tidak memanfaatkan keperempuanannya untuk minta wanita dahulu, ya. Ladies first itu tidak ada. Dia antri saja. Begitu orang sudah agak kosong, dia mulai ngambil apa ini? Air, dibawa pulang. Nabi Musa ngelihat itu nggak tega. Maka dengan bahasa apa ini? Isyarat. Anda jangan bayangkan Nabi Musa nggodain gitu ya, atau minta WhatsApp-nya, nanya Twitter-nya, enggak lah, itu Musa Darur Rahman, itu bukan Nabi Musa itu. Nabi Musa menguasai isyarat, mundur begitu, Nabi Musa yang ambil airnya di dalam gentong air, kemudian dibawa ke rumahnya si perempuan ini. Itu dikerjakan oleh Nabi Musa tanpa minta apa itu? Upah. Kan berarti sama sebetulnya. Nabi Khidir mau bekerja tanpa upah karena ada alasannya dan ada sudut pandang di masa itu. Nabi Musa juga dulu itu kerja kan tidak minta apa itu, tidak minta upah. Kenapa mau? Karena dia punya apa itu? Sifat muruahnya seorang laki-laki yang tidak berdiam diri kalau ada orang perempuan yang sedang apa ini? Kesulitan. Nah, ini kalau kita lihat orang kalau roja'tu ila nafsi, itu jadi apa ini? Jadi adem. Kita ini hidup sekarang, apalagi di masa medsos yang seperti ini, ya. Kita ini sekarang sulit lah nyari mana guru, mana murid. Sulit sekarang. Nyari mana kiai, mana santri itu sulit. Semuanya sudah jadi kiai semua selevel. Baru ngaji 3 hari menyalahkan orang alim. Baru ngaji 3 tahun, menyalahkan orang yang duduk ngaji 30 tahun. Kenapa? Karena nggak pernah ar-ruju' ila nafsi. Baca buku sedikit, punya pengetahuan yang baru. Dia merasa yang lama-lama itu apa? Salah. Padahal, kalau orang itu mau roja'tu ila nafsi. Ini saya ambil satu cerita yang menarik misalnya. Imam Abul Hasan As-Sadili. Ini kakek gurunya Ibnu Athaillah. Kan Ibnu Athaillah berguru ke Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi berguru ke Imam Abul Hasan As-Sadili yang sudah saya ceritakan juga di pengajian yang lalu. Imam Tarekat Sadiliyah ini agak unik. Uniknya di mana? Kalau orang sufi itu biasanya itu kan bajunya itu jelek ya. Biasanya orang sufi itu naik bajai. Ya, kalau saya naik bajai itu bukan sufi, memang nggak punya uang, jadi naik bajai gitu. Ya. Atau masuk ke gang-gang itu kan lebih mudah. Tapi kan ada orang punya persepsi begitu. Kalau orang sufi itu identik dengan zuhud. Zuhud itu selalu identik dengan kesederhanaan. Jadi ya bajunya biasa misalnya, kendaraannya biasa. Nah, Imam Abul Hasan As-Sadili ini berbeda dengan ulama tasawuf lainnya. Bedanya ini di mana? Nih kalau mau tahu bedanya di mana? Imam Abul Hasan As-Sadili itu kalau pakai baju, bajunya bagus. Pakai sarung itu kayak sarungnya Ustadz Irfan PM, pakai BHS. Ya. Jadi sarungnya itu bagus. Gamisnya itu bagus. Dulu nggak ada mobil. Kuda atau belakangnya itu pakai kereta, delman. Kayak kalau kita lihat di Jogja itu, kan kalau punya raja itu kan andong, itu ada tutupnya. Kalau yang punya rakyat biasa, gerobak. Gerobak nggak ada tutupnya, itu kayak viarnya Darur Rahman itu ya. Cuma di depannya itu kuda. Itu berarti rakyat biasa. Nah, kalau udah punya duit nih kayak Habib Umar kecil ini nanti ya, mungkin naik pangkat sedikit lah. Mungkin kayak viar tapi dikasih atasan. Begitulah. Imam Abul Hasan As-Sadili itu kereta kudanya bagus. Kalau sekarang itu mungkin Mercedes atau BMW lah yang dipakai. Muridnya di Jabal Ghazwan waktu ngaji di Tunis itu, ini guru saya cerita. Itu rada-rada suudzon nama guru. Ini guru ngajarnya zuhud, tapi mobilnya Ferrari. Nah, itulah, ya. Ngajarnya zuhud, tapi sarungnya kayak Ustadz Irfan itu, BHS itu. Ya. Bagus sarungnya, mobilnya bagus, bajunya bagus, parfumnya juga apa ini bagus. Nah, maka murid ini apa ya? Asalnya tuh bahasa Jawanya itu ngempet, dalam hati itu nyimpen aja. Tapi lama-lama nggak sabar, karena dia merasa apa yang disampaikan guru dengan apa yang dia lihat dari kehidupan guru itu berbeda. Nih, kalau kita jadi murid sekarang itu cepat memviralkan itu.
Wah, itu guru bohong itu. Ya, rumahnya begini, wah cepat kita jadikan apa itu? Judul khutbah Jumat minggu depan itu. Jelek-jelekan guru, jelek-jelekan apa ini? Kiai tanpa roja'tu ila nafsi, kata Ibnu Athaillah tadi itu. Murid dulu itu nggak ngomong di belakang kalau murid dulu tuh. Kalau murid sekarang itu nggak ngomong depan guru, tapi ngomongnya bukan di belakang guru lagi, di layar WhatsApp, ya kan, di Facebook jadi status, di Instagram, di Twitter, aib orang disebarkan, dibuka tanpa pernah mau melakukan apa itu? Tabayyun terlebih dahulu. Ini murid nih yang saya bilang sudut pandang yang berbeda. Murid nih bilang, guru nih munafik. Ngajarnya zuhud tapi mobilnya Ferrari. Jadi nanti Habib Umar nih kalau beli Ferrari ada dalilnya, ini Umar kamu ngaji sama saya. Nah, nanya Ferrari. Maka muridnya itu datang sama guru. Ini bagusnya guru. Bagusnya murid dulu. Jadi kamu kalau lihat saya aneh-aneh, jangan diomongin di belakang lah. Datang ke depan saya, nanya sama gurunya. Ya seperti yang minggu lalu, yang murid itu tanya sama Imam Ibnu Hajar, masih ingat kan? Karena gara-gara ngelihat orang yang dikatakan wali jualan apa itu, rokok di depan masjid. Sekarang juga harusnya begitu. Maka murid itu setelah 2-3 kali pengajian, itu nggak sabar gitu. Guru ini kalau di kelas, di masjid, itu berbicara tentang zuhud itu memukau. Tapi rumahnya bagus, kereta kudanya mewah, ini apa-apaan? Maka murid itu ngadu, duduk di depan guru itu. Selesai pengajian tuh ngadep, guru, saya mau tanya guru. Kata gurunya, silakan. Saya mohon maaf guru, ini pertanyaan terkait dengan pribadi guru. Jadi kalau bisa murid-murid yang lain itu nggak usah apa itu, dengar ini. Saya nggak enak ngomongnya, saya ingin ngomong 4 mata dengan siapa ini? Dengan guru. Maka guru Imam Abul Hasan As-Sadili itu menyuruh murid-muridnya untuk apa itu? Keluar dari majelis. Tinggal satu yang nanya ini, yang nanya Malik mungkin namanya itu ya. Malik nanya, guru, ini gimana ini? Kok sarung bagus, kok kereta kudanya bagus, mobilnya bagus, rumah bagus, apa-apaan ini guru? Sementara guru membicarakan tentang sederhana dan zuhud itu sendiri. Maka Imam Abul Hasan As-Sadili itu tidak menjawab dengan jawaban teoritis. Tapi muridnya diajak naik BMW-nya itu. Muridnya itu diajak naik Mercedes-nya itu. Saya sebenarnya kepengen ngajarin Irfan begitu, tapi saya nggak punya Mercedes soalnya. Ya, ini Irfan dari tadi ketawa ya. Jadi saya kepengen ngajak Irfan ngasih, tapi saya nggak punya Mercedes. Nah, Imam Abul Hasan As-Sadili itu naik di situ, naik di kudanya itu, di keretanya. Muridnya tadi diajak naik. Ayo, kita lihat keindahan. Kalau sekarang ini, yuk kita naik Mercedes, kita naik Alphard, keliling Jakarta. Muridnya bilang, siap guru. Tapi ada syaratnya. Disuruh megang air. Nih, airnya dipenuhin. Ya, dipenuhin sama gurunya, nih kayak gelas gini. Kamu pegang. Selama perjalanan, ingat ya, jangan tumpah. Kalau tumpah, berhenti jadi murid saya. Masya Allah, ya kan? Naik Mercedes ini, ya. Jalan yang indah-indah. Diajak ke mall, ngelihat indah kota Jakarta. Karena sekarang PSBB, nggak gitu macet. Diajak ke puncak sekalian, ya kan? Ayo, sekarang kita ke Cisarua. Naik apa ini? Mercedes. Tapi ingat ya, sepanjang perjalanan, syaratnya satu doang. Pegang apa ini? Pegang air ini. Jangan tumpah. Kalau tumpah, berhenti jadi murid saya. Murid yang doang sami'na wa ata'na. Kalau murid sekarang sami'na wa pikir-pikir, atau sami'na nggak jadi ikut, kan begitu kan? Kenapa? Diajak jalan-jalan, tapi disuruh pegang apa ini? Gelas. Kejadian, pegang gelas itu. Mulai dari keluar dari Jagakarsa sini nih, ya, ngelihat satpam, kata saya misalnya Imam Abul Hasan As-Sadili, lihat itu ada Pak Pri sama Pak Usman. Muridnya bilang, iya guru, tapi dia nggak ngelihat. Kenapa nggak ngelihat? Karena kalau dia ngelihat takut airnya apa ini? Tumpah. Sepanjang jalan Imam Abul Hasan As-Sadili ini ngoceh gitu loh. Itu jalan tol Desari, bagus luar biasa. Wah itu pasar Tanah Abang ramai. Wah itu Grand Indonesia. Wah itu Monas. Balik ke tol, lihat Tanjung Priuk itu pelabuhan. Masuk ke Jagorawi itu Cibubur, Bumi Perkemahan, Sentul, Hambalang, macam-macam. Naik ke Cisarua, itu tahu macam-macam dia cerita itu. Ya Allah itu stroberi enak betul, itu pisang, Masya Allah pisang raja di Cisarua enak betul. Turun lewat Parung itu durian montong, mantep betul. Cerita begitu terus. Sampai masuk lagi kemana ini? Ke Jagakarsa. Begitu selesai, nanya Imam Abul Hasan Az-Sadili, gimana murid tadi? Indah nggak itu? Kata muridnya, diam aja dia. Itu durian tadi itu, gede nggak menurut kamu? Dia nggak bisa jawab.
Kenapa? Karena yang lihat durian siapa? Gurunya. Dia nggak sempat lihat durian karena konsentrasinya kepada apa ini? Air di gelas. Lihat tuh. Kata muridnya tadi, setelah kan ditanya terus. Tadi puncak gimana menurut kamu? Kebun tehnya kayak apa? Wah, ditanya semuanya. Nggak ada satu pun yang jawab. Lama-lama, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Mabika, kamu kenapa? Diem aja nggak jawab, itu kenapa? Muridnya jawab, maaf guru, ya, saya gimana mau ngelihat itu? Wong ada tugas berat. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, apa tugas yang beratnya itu? Ia megang gelas itu. Saya disuruh melihat air itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Mobilnya enak, mobilnya bagus, pemandangannya luar biasa. Itu tidak bisa saya lihat. Karena saya terkonsentrasi melihat apa ini? Air. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sekarang kamu paham kan? Kenapa mobil saya bagus dan saya tetap mengajarkan ilmu itu kepadamu? Kenapa saya memakai baju yang bagus, tapi saya tetap mengajarkan az-zuhud? Karena zuhud itu belum pasti miskin. Kalau miskin zuhud, pantas. Pantas nih, pantas kayak anak kelas 6 tuh, ya. 3 bulan orang tuanya nggak datang ke sini karena PSBB, nggak ngasih uang. Terus tiap hari makannya cuma nasi sama tempe. Kenapa kamu makan nasi sama tempe? Atau kok nggak beli mie di Kusnan? Atau malah masak mie sendiri, Indomie, nggak pakai apa mangkok, ya di plastiknya, ya, dipanasin, ya, airnya juga kadang-kadang air kamar mandi yang panas itu, bukan lagi pakai heater atau apa. Saya tanya tuh, kamu kenapa begitu? Ya gimana Ustadz, nggak ada uang. Loh, kalau begitu zuhud pantas. Kalau orang miskin kepengen makan sate kambing, nasi mandi, itu nggak tahu diri, gitu. Paham? Itu Abul Hasan As-Sadili. Untuk tahu saya zuhud atau tidak, dunia itu harus ada di tangan saya. Tapi dunia itu tidak masuk ke dalam hati saya. Itu penting. Itu penting. Itu namanya sudut pandang. Jadi orang selama ini mikir, oh kalau ahli tasawuf kayak gini harus miskin, menderita, bajunya sobek-sobek. Ya salah-salah memang sobek betulan bajunya, bukan. Artinya, ini kan namanya sudut pandang. Yang saya sampaikan itu kata-kata Imam Ibnu Athaillah. Kenapa beliau itu jadi orang hebat dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hati, padahal asalnya memusuhi. Kenapa? Karena roja'tu ila nafsi. Itu kuncinya. Sekarang itu kita jarang roja'tu ila nafsi. Yang sering itu maki-maki orang. Orang mengerjakan itu, oh salah, begini. Karena dia belum pernah jadi orang itu. Faiz itu ulama ya, suka begini. Karena dia belum pernah mungkin jadi ulama. Oh fatwanya begini. Karena dia mungkin belum pernah apa itu, berfatwa dan duduk seperti saya. Maka roja'tu ila nafsi itu penting sekali. Orang kalau sudah roja'tu ila nafsi, itu semuanya menjadi apa itu? Menjadi arif dan bijaksana. Maka pesan saya nih sama santri Darur Rahman itu, seringlah arruju ila nafsi. Mau marah sama pembantu, coba irji ila nafsika. Seandainya kamu ada di posisi itu, kan gitu toh? Ya, kita ini kan jarang begitu, ya. Kita kalau jadi atasan mudah marah. Kenapa? Karena merasa berkuasa. Coba irji ila nafsika. Kalau ada orang kayak begitu itu kayak apa? Berapa banyak orang sekarang itu empatinya hilang karena apa itu? Karena tidak layar ji ila nafsihi. Coba, kita kadang-kadang punya uang banyak, habis entah untuk apa, itu kita nggak tahu. Padahal di tepi jalan sekarang, ya nggak usah jauh-jauh, di jalan Kahfi ini banyak sekali orang buta loh, jualan kerupuk. Ya, jadi pakai tali atau pakai jemuran itu, didorong itu, orang buta itu. Jam 1 siang, jam 2 siang. Dia jual kerupuk itu, satu bungkusnya ada yang 18.000, ada yang 15.000. Kalau kita rujuk ilan nafsi, sudahlah, hari ini saya rencana mau makan sate kambing 10 tusuk dengan sop. Ya, kita misalnya sama Hilman main ke rumah makan sate Pak Deku lah misalnya di Ancol, karena tempatnya Kiai Soleh Sofyan itu. Kita makan di sana, bensinnya berapa, tolnya berapa. Terus roja'tu ila nafsi. Saya bilang, udahlah, hari ini saya nggak usah makan sate kambing. Hari ini saya nggak usah makan sop. Saya makan di rumah toh masih bisa makan dengan telur goreng. Saya masih bisa makan misalnya ya dengan ikan goreng.
Yang sisanya ini saya pakai. Kalau orang rujuk ilan nafsi, itu orang mesti jadi bagus. Nah, ini adalah Imam Ibnu Athaillah. Perubahannya itu roja'tu ilan nafsi. Apa yang Allah kasih nih buat orang-orang yang suka murojaah ke hati nuraninya. Islah, memperbaiki yang ada di dalam apa ini? Hati. Islahud domair, tarbiyatus saroir, yang ada di dalam apa ini? Hati. Maka berangkat itu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berangkat kemana? Ke Iskandaria untuk bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi. Apa yang terjadi? Allah kasih taufik. Begitu duduk depan gurunya, fara'aituhu yatakallamu fil anfas. Masya Allah. Kata Ibnu Athaillah, ini orang isinya, ucapannya, pengajiannya itu al-anfas, nafis. Nafis itu nggak ada harganya. Kalau ada harganya itu mahal. Ghali bahasa Arabnya. Tapi kalau nafis, ya, itu mahal banget. Ya, makanya ponakan saya anaknya Faruk tuh namanya Nafisah. Ya, itu gurunya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah Al-Ilmi. Itu Nafisah mahal, nafis. Ya, kata Ibnu Athaillah, ini yatakallam fil anfas. Kenapa? Karena pada masa itu Ibnu Athaillah itu selalu menyampaikan sesuatu yang yurabbi al-qalba. Melakukan pendidikan tarbiyah terhadap apa ini? Hati. Waktu itu beliau ngomong itu ya, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Itu satu kesatuan. Kalau syariat tanpa syariat langsung hakikat, itu gila. Ya. Kalau langsung hakikat itu sesat nanti. Ya, sesat nanti. Tapi tarekat ini, syariat ini akan menyampaikan kita kepada hakikat. Dengan cara mengamalkan yang namanya tarekat. Nanti kita jelasin itu, enggak sekarang. Itu kata Abu Abbas Al-Mursi, itu kan tidak ada bedanya dengan Islamun, wa imanun, wa islamun. Ini, wa ihsanun, ini cerita ini. Jadi tengah-tengah ngajar gitu, sedang menerangkan tentang apa itu syariat, apa itu tarekat, apa itu hakikat, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu ibadah, apa itu ubudiyah, apa itu abudah. Mana yang al-akhdhu bil asbab, kayak saya ini mau sehat, al-akhdhu bil asbab. Lihat, al-akhdhu bil asbabnya lengkap ini. Ada tisu basah antiseptik, tapi saya tidak boleh tunjukkan mereknya. Nanti disangkanya Darul Rahman Media pasang iklan. Saya pakai masker yang bagus secara kesehatan, bukan yang dilarang sekarang di kereta api itu. Ya, saya namanya al-akhdhu bil asbab. Tetapi kita nggak boleh berhenti pada al-akhdhu bil asbab, gitu loh. Karena di sana ada yang namanya Rabbul Asbab. Ada yang namanya al-musabbib. Lihat nih. Kita ini al-akhdhu bil asbab. Sebabnya sehat, bersih. Tapi apa semua yang bersih pasti sehat? Belum tentu. Kalau mau pinter, belajar. Tapi apa semua yang belajar pinter, itu rumusnya pikirin sendiri-sendiri. Ya, coba lihat. Corona misalnya. Jaga jarak. Jaga jarak. Kenapa? Karena nanti menular. Katanya menular, kan begitu. Kita percaya sama dokter, menular. Tapi lihat logikanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara penyakit menular. Nabi itu punya dua hadis yang secara zohir kontradiksi. Kata Nabi, la adwa, nggak ada penyakit menular. Gitu. La adwa, nggak ada penyakit menular. Tapi waktu ada unta sakit, agak korengan unta itu. Terus unta yang sehat tuh jadi ikut korengan, gitu loh. Nah, ini kalau kita pahami hadis ini berdiri sendiri-sendiri, kacau. Tapi kalau digabungkan, bagus. Lihat, begitu ada unta sakit nih, karena ketularan temannya, Nabi bilang, jangan dicampur. Nih, namanya karantina, ya. Yang Jakarta lagi tinggi, jangan pergi kemana-mana. Nanti virusnya jadi pergi ke luar. Yang sudah di pesantren Darul Rahman, alhamdulillah kita sudah lebih 2 bulan ini. Ya jangan sering-sering pergi. Gurunya, muridnya tidak boleh pergi. Jangan sering-sering keluar. Kenapa? Kita sudah ada dalam satu apa ini? Karantina ini. Supaya nggak campur sama yang apa ini? Yang sakit. Tapi, satu ketiga, Nabi ngomong nggak ada penyakit menular. Karena orang Arab tuh bilang, tuh Rasulullah,
Kata Nabi, penyakit tuh nggak ada yang menular. Ini unta ketularan sama yang, ini ada unta banyak kan? Unta A, unta B, unta C, unta D. Nah, yang sakit nih unta A. Unta B, unta C, unta D ini tidak sakit. Tapi kumpul sama unta A. Akhirnya jadi sakit semua. Nah, Nabi sedang ingin bercerita tentang hakikat di sini. Ketika disuruh dipisah-pisah yang sakit dengan yang sembuh, Nabi berbicara tentang apa itu? Syariat. Caranya supaya nggak semuanya sakit, yang sakit jangan dicampurkan sama yang sehat. Tapi begitu Nabi bicara hakikat, Nabi bilang, orang Arab tuh bilang, ini Nabi, penyakit ketularan yang A. Kata Nabi, kata siapa? Lah ini, A sakit, nulari B. B sakit, nulari C. C sakit, nulari ini D. Kan logiknya begitu. Nabi tanya, faman a'dal awwala. Kalau gitu si A ini ketularan dari siapa? Ya, paham? Ya? Nabi jawabannya cerdas itu. Cerdas sekali. Ingin mengajarkan sesuatu ilmu yang berbeda dengan disiplin yang di sana. Loh, kata Nabi, oke, saya terima. B ini sakit ketularan A. Yang C sakit ketularan A dan B. Yang D sakit ketularan A, B, C. Pertanyaannya, yang A sakit nih siapa yang nularin? Kata Nabi, faman adal awal, siapa yang nularin? Allah yang menyebabkan dia apa itu? Sakit. Itu terjadi tuh sekarang. Ya, di Malaysia itu ada orang anak kecil di karantina karena kena corona. Ibunya nggak tega, ingin ikut diisolasi. Kata dokter, ya bahaya, nanti ibu di rumah sakit kumpul sama orang yang kena apa itu? Corona. Ya kumpul ibu itu. Ya nggak sakit, ya negatif. Di swab berkali-kali sampai anaknya sembuh, pulang, ibu itu tidak pernah sakit. Ada orang yang bersih luar biasa di Amerika, nggak pernah keluar rumah, tahu-tahu kena apa itu? COVID. Itu menunjukkan sudut pandang ilmu itu memang berbeda-beda. Makanya di sini, ketiga orang itu, saya terus terang aja, ilmu tasawuf itu kan cuma nama, tapi dimusuhin, apalagi Wahabi. Ya, Wahabi itu kan sahabat saya dulu, ya kan? Ya, tahulah saya. Kalau sudah dulu di Saudi, ya, tahun 90-an saya belajar. Kalau orang disebut sufi, itu majruh. Itu seakan-akan rusak agamanya. Loh, ini apa-apaan? Ya cuman saya waktu itu diam kan, masih muda gitu loh. Ya, belum tahu lah, besi kan enggak mungkin, kayu kan enggak mungkin lawan baja. Ya setelah belajar ngaji, ya memperdalam ilmu, ya sudah sama-sama baja, ya saya hantemin juga sekarang kan gitu. Namanya tasawuf itu kan sebetulnya ilmu. Itu kan nama ilmu. Kalau orang tanya tasawuf itu ada nggak di zaman Nabi? Ini kan penyakit sekarang nih. Ya, asal nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Jadi kalau begitu ilmu tajwid juga nggak ada zaman Nabi sebagai ilmu. Loh, tapi sebagai idgham, izhar itu diamalkan. Tapi pengertian izhar seperti sekarang, ketemu huruf idgham, nun, sukun, nggak ada. Marfu, mansub, terus jadi teori al-fa'il kayak gini, ya. Maf'ul awal, maf'ul tsani, maf'ul salis, ada maf'ul bihi, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajli, macam-macam. Nggak ada. Ilmu sufi qiyas, ijma, ya nggak ada. Tapi ilmu itu ada dipraktekkan oleh Rasulullah. Ilmu tafsir nggak ada. Tapi Nabi menafsirkan Quran. Nabi berbicara tentang hadis. Sama dengan yang namanya tasawuf. Nah, ini mulai sampai ke intinya. Nanti soalnya minggu depan kita sudah mulai membaca kitab apanya itu? Hikamnya. Tasawuf itu kan sofa al-qalbi. Sofa, makanya sofi. Ya, tasfiyah. Tasfiyah itu nyaring. Ya, orangnya namanya sofi kan harusnya, sufi itu. Proses untuk membersihkan itu namanya tasawuf. Gitu loh. Ya, itu kan nama ilmu saja, ya. Pekerjaan ini apa namanya? Ya tasawuf. Kenapa tasawuf? Ya sedang melatih untuk mensucikan apa ini? Hati. Gitu loh. Jadi orang yang belajar tasawuf itu orang yang belajar ilmu syariat sebetulnya. Setelah syariatnya dipahami, setelah syariatnya dilakoni, dilakoni itu diamalkan. Diamalkan itu bukan diamalkan hanya dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh luar. Tapi diamalkan dengan anggota tubuh apa ini? Dalam. Ketika dia hatinya bersih kepada Allah, itu orang ilmunya menjadi berbeda dengan ilmunya orang lain. Tapi bukan berarti tidak mengamalkan apa ini? Syariat nih. Saya kasih gambaran yang jelas misalnya. Misalnya,
Orang kalau sakit, pusing misalnya, itu berobat, minum obat yang ada paracetamolnya. Ya saya kan nggak pasang iklan, udahlah minum Panadol, Bodrek gitu ya, pusing. Kalau saya tanya, kenapa minum Panadol, kenapa minum Bodrek? Semuanya menjawab kan, bahwa Bodrek, Panadol, antangin, kerokan, bekam, pijetan, ke dokter, itu kan wasilah, perantara, sebab. Kalau saya minum obat pusing, maka kepala saya nanti terasa apa itu? Ringan. Saya minum obat anti masuk angin, ya angin saya akan apa ini? Keluar. Kemudian, ada orang yang melatih dirinya untuk mengamalkan sebab ini. Begitu dia sudah yakin bahwa yang ngasih obat ini, kita kan begitu ke dokter. Kita itu ke dokter. Kalau dokternya nyenengin, itu udah separuh dari kesembuhan. Saya datang ke dokter, dok saya sakit. Wah tenang Pak Faiz, penyakit kayak bapak nih banyak yang sakit gini. Sembuh. Asal begini-begini juga nggak usah dipikirin. Saya denger gitu, itu udah separuh sehat itu. Kenapa? Karena saya udah dapat spirit. Tapi kalau ketemu dokter yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Masya Allah, kok bisa penyakit begini Pak? Yang kayak begini di tangan saya kemarin, sudah 20 nih out, mati. Itu saya belum berobat, sudah kepengen diopname gitu. Kenapa? Karena saya sudah dapat apa ini? Spirit yang apa ini? Yang buruk. Nah, begitu saya dapat dokter yang nyaman, kata dokter, sudah Pak Faiz, ini minum obat ini kalau batuk. Ya, namanya Ustadz itu sering ngomong. Saya dulu punya penyakit batuk. Ya, mudah-mudahan sekarang enggak. Karena sekarang kalau batuk itu diartikan COVID. Saya lagi batuk dulu 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Saya datang ke dokter. Kata dokter, obatnya apa dok? Ada dokter yang bagus tuh. Obatnya satu Pak Faiz, jangan ngomong. Saya bilang, ya enggak bisa dok, kerjaan saya ngomong. Nah, ketika jangan ngomong, dokter kasih treatment, oh minum air panas, jangan minum es, minum jahe, pakai sereh misalnya, ya. Kemudian istirahat yang cukup. Saya sudah merasa cukup apa itu? Senang dan bahagia dengar kayak itu, ternyata nggak berat penyakit saya. Nah, ketika nggak berat itu, saya berusaha untuk percaya apa kata siapa ini? Dokter. Saya diganggu misalnya sama anak saya makan es krim. Saya batu-batu. Enak juga nih es krim. Tapi saya sudah percaya sama siapa ini? Dokter. Asal berhenti minum es seminggu, saya jamin Bapak bisa apa ini? Sehat. Lihat. Ketika saya lakukan itu atas nasihat dokter, maka semua orang nggak ada yang protes. Saya nggak minum es. Kenapa nggak minum es? Es itu kan halal. Nggak ada yang ngomong gitu sama saya. Semuanya mendukung karena itu teoritisnya benar. Nah, sekarang ada orang yang membersihkan hatinya kepada Allah. Hatinya itu sudah tahu bahwa ini cara-cara yang Allah janjikan kepada manusia. Misalnya, wa may yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan ada makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang enggak dia sangka-sangka datang kepada dia. Syaratnya ya bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlu amanu, kalau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Nah, penyakitnya ini, kenapa harus ada ilmu tasawuf? Kalau saya tanya misalnya sama Hilman misalnya. Hilman punya masalah, terus datang sama saya. Ustadz, saya kepengen, katakan Hilman mau kuliah. Saya mau ngambil S3, mau jadi doktor. Di mana man? Saya bilang, di National University di Singapura misalnya. Tapi masuknya sulit Ustaz. Saya dengar, Gus punya kenalan di sana. Bisa nggak bantu saya? Misalnya, saya kenal profesor di Singapura. Gampang man, nanti saya omong sama profesor ini. Hilman seneng nggak rasanya? Seneng, pede betul dia masukkan berkas S3 ke Singapura. Ditanya sama ibunya, bener, udah diurus sama Gus Faiz, beres. Itu rektornya kenal betul dengan saya. Dia tenang. Padahal yang saya kasih ke dia itu orang. Rektor itu, ya bisa masih jadi rektor, bisa udah dipecat sekarang, ya bisa mati juga sekarang. Kalau saya balik, man, Gus, punya wasilah nggak? Punya perantara nggak? Yang bisa nolong saya masuk S3 di Singapura? Ada man. Ya kalau gitu Gus omongin deh. Nggak usah saya ngomong. Kamu aja ngomong sendiri man. Loh, kata Hilman, kok ngomong sendiri? Kamu kenal juga kok. Ini hebat. Kalau dia yang ngomong beres. Saya tanya sama Hilman, nanya lagi, siapa emangnya? Saya jawab, Allah. Pasti marah. Maaf Gus, saya serius. Ayo,
Ini ilmu loh, ya. Hilman punya masalah, Irfan punya masalah misalnya, iya kan? Irfan punya masalah nih, ya, melanggar lalu lintas, ya, SIM-nya diambil sama polisi, dia nggak mau sidang, bilang sama saya, Gus, kan Wakapolri itu kenal sama Gus Faiz, kan Kapolri itu kenal sama Gus Faiz. Oh iya man, tapi kalau ke Kapolri lama Van, ada yang lebih cepat dari Kapolri. Ya udah kalau bisa Gus omongin, nggak usah, kamu aja ngomong langsung, kamu kenal kok. Siapa? Allah. Pasti marah dia. Ini serius SIM saya, ini SIM saya. Kenapa ketika kita sebut Allah, kita menjadi nggak percaya gitu. Kalau saya sebut si A, si B, presiden, menteri, gubernur, wali kota, kita merasa nyaman, padahal itu manusia. Orang kalau sakit dikasih tahu obatnya nih, vaksin corona nih, kalau nemu, saya kepengen divaksin duluan. Ya, kenapa? Habis itu saya bebas ceramah kemana-mana, ngajar kemana-mana. Kan begitu. Tapi ketika saya bilang, ada kok yang punya obat vaksin. Siapa? Allah. Saya bilang, man, jangan bercanda, man. Ini udah capek 8 bulan jagain pesantren PSBB kayak gini. Lihat. Kenapa ketika kita ngomong orang, ketika pakai teori kesehatan yang murni, itu padahal semuanya wasilah, toh. Semuanya wasilah. Nah, ketika ada orang tasawuf kayak begini, itu sering disalahpahami. Seolah-olah orang tasawuf itu tidak mengamalkan syariat. Padahal dia juga mengamalkan syariat, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ini penting nih, ya. Bentuk yang berbeda itu penting. Kita ini sering rusak karena hidup tuh maunya satu bentuk. Kita doa nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa kenceng. Kaya enggak, tambah miskin. Orang tanya kan, ini orang katanya doanya mustajab, tapi kok dia tetap, nih mohon maaf, kita sering punya penyakit kayak gitu. Ketika sakit itu, minta doa sama kiai nggak yakin. Kenapa? Kiai juga sakit. Saya datang sama Umar, Habib Umar, ya kan, tolong doakan saya. Wa anta min zurriyatir Rasul, wa anta min ahli baiti ar-Rasul misalnya. Kadang-kadang kan ya, gimana saya mau mustajab doa saya? Umar sendiri sakit kok, kan gitu toh. Kita sering salah itu, seolah-olah orang kalau berdoa itu dikasihnya kekayaan, dikasihnya kesehatan, kita yang nafsirin itu. Padahal dulu guru saya, Profesor Toha Royan itu di Mesir itu cerita gitu loh, bahwa orang itu kalau doa itu tidak selamanya mustajabnya itu dalam bentuk mobil, dalam bentuk rumah. Mungkin Allah hilangkan sifat hasud dari dirinya. Ya Allah, berilah hamba kekayaan. Kita ngartikannya Toyota, kita ngartikannya Yamaha NMAX gitu loh. Padahal semenjak kapan kekayaan itu artinya Toyota? Sejak kapan kekayaan itu artinya Toyota Alphard? Kekayaan hati. Begitu doa kita makbul, dijajab sama Allah, tahu-tahu nggak ada hasud dalam hati itu. Lihat tetangga mobilnya lebih bagus, alhamdulillah. Itu mahal. Kita yang sering ada yang sakit dia, ya kan? Tetangga mobilnya bagus, sakit. Tetangga beli kulkas 2 pintu, sakit. Kulkasnya 3 pintu, pingsan, kan gitu. Rumahnya naik, kan begitu. Itu kan salah kita, karena kita nafsirkannya apa itu? Satu di situ. Tapi kalau kita tafsirkannya, oh iya, alhamdulillah saya begitu saya rajin berdoa sama Allah, memang iya saya nggak kaya. Tapi sifat hasud tuh dihilangkan sama Allah dari hati saya. Sifat keserakahan itu dihilangkan. Itu kan juga doa yang mustajab. Nah, sama dengan tasawuf dan syariat gitu. Imam Baihaqi itu dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Saya sering cerita kok ini di Ar-Rahman untuk memotivasi santri. Itu kisah doanya sahabat Abu Darda itu yang rumahnya kebakaran itu. Sahabat Nabi Abu Darda itu kan rumahnya di Damaskus di Babul Jabiyah. Tapi jangan lihat Abu Darda baca doa itu kemudian ditiru oleh kita sekedar doanya, enggak. Abu Darda itu orang yang betul-betul percaya dengan janji Allah. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan itu. Pokoknya kata Allah, siapa yang minjemin hartanya buat saya, kata Allah, saya bayar berlipat ganda nanti. Itu Abu Darda nanya sama Rasulullah, Allahustaqrada minna, Allah tuh minta pinjaman sama kita. Iya, kata Nabi. Kalau hartamu kamu pinjamkan kepada Allah, maksudnya wakafkan untuk anak yatim, sedekahkan untuk kelompok yang lemah, maka kamu nanti akan dibalas berlipat-lipat. Itu nggak pakai mikir. Langsung kebunnya di Cisarua itu yang ada villa bagusnya itu, langsung bilang sama Nabi, ya Rasulullah, itu villa ambil, jual duitnya, kasih sama siapa fuqara wal masakin, langsung kontan.
Jadi cinta sama apa ini? Quran. Dan itu kita kan nggak gitu. Kita itu cinta sama Quran kalau lagi susah, gitu. Nuzul Quran, Ramadan, cinta Quran. Nanti Ramadan zahaba, ya zahabat qiraatul Quran juga. Kalau ini enggak. Abu Darda tuh ngajar Quran. Cinta betul sama Quran. Dalam sejarahnya itu, kalau sudah bersama Quran, Abu Darda itu nggak kemana-mana, nggak berani. Kalau saya lagi ngajar nih, tahu-tahu istri saya goreng ikan gurame, ya huna waqafna bahasa Rahmannya. Cukup sekian, nanti kita sambung. Kenapa? Saya takut guramenya hilang nanti. Kalau Abu Darda, kalau sudah ngajar Quran, apapun taruhannya, ya tetap jalasa amamal Quran. Karena dia yakin dengan itu, menghormati Quran, yakin dengan semuanya, dengan Nabi, dengan Allah, hingga terjadilah di Babul Jabiyah itu. Apa yang terjadi? Kebakaran. Lagi ngajar di masjid di Damaskus itu. Ya, begitu ngajar, tahu-tahu kata Imam Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat ini meriwayatkan Abu Darda itu ada orang teriak di luar masjid, Al-Harik, 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 kebakaran, kebakaran, panik murid-muridnya itu. Maka ditanya, di mana? Disebut Babul Jabiyah. Oh, di sini katakanlah misalnya Ciganjur. Maka semua orang Ciganjur bangun dari tempat apa ini? Pengajiannya, lari ingin menyelamatkan harta bendanya. Begitu orang sampai di Ciganjur, kebetulan rumah sahabat Abu Darda misalnya nih di Ciganjur. Ini nggak serius Umar, ya. Nanti kamu cari apa betul Abu Darda rumahnya di Ciganjur. Ini sekedar supaya ngerti ya. Dia ngajar di sini di masjid kita di Darul Rahman ini. Terus Abu Darda itu tengah-tengah ngaji dipanggil sama muridnya. Guru, ternyata rumah guru hampir terbakar ini. Api sudah mengarah ke RT di mana rumah guru itu ada di sana. Kata Abu Darda, enggak, wallahi mahtarok. Rumah saya enggak akan kebakar. Kata muridnya, mungkin enggak percaya saya ngomong. Dah, biar Pak Lurah yang ngomong. Lapor dia ke tempat kebakaran, Pak Lurah. Guru enggak percaya kalau ini kebakaran. Lari itu lurah ke masjid. Guru. Ini rumah guru sebentar lagi kebakar. Adrik baitaka. Yang bisa diselamatkan, selamatkan. Kata Abu Darda itu, enggak ngelihat lurah, enggak panik. Kalau kita kan Masya Allah, ya, lagi ngaji hikam kalau waktu dulu, terus dibilang, motor lu kayaknya enggak ada, langsung bingung gitu. Ya. Lah, kalau model angkatan AMI yang biasa ngaji ini depan saya ini, ya, terus dibilang, motornya kayaknya hilang. Jangankan motor, spionnya kayaknya udah hilang, bannya kayaknya, bubar dari pengajian. Yakin bubar saya kalau murid-murid model begini ini. Abu Darda itu tenang aja, wallahi mahtarab. Enggak kebakar. Sampai berkali-kali, sampai gubernur datang, presiden datang ngasih tahu kebakar. Enggak kebakar. Apa yang terjadi? Beneran. Orang yang terakhir itu bilang, guru, rumah guru kebakar itu api sudah hampir ke rumah guru, tinggal 1-2 rumah. Abu Darda enggak percaya, bilang, wallahi mahtarok, enggak kebakar rumah saya. Orang itu ya udah, gue nggak mau dikasih tahu, pulang dia ke tempat kebakaran, dia mau nyaksikan kebakaran itu. Begitu sampai kejadian itu, api begitu melahap rumah satu, persis di samping rumahnya Abu Darda. Itu begitu sampai selesai membakar rumah itu, api itu mati dengan sendirinya, nggak membakar rumahnya Abu Darda. Masya Allah, murid kagum ini. Ini wali asli pakai shot nih. Kalau kita kan wali KW 100 atau wali aslinya pakai asli. Bukan yang pakai shot. Kata murid, Masya Allah, ini guru karomahnya luar biasa nih. Udah tahu dia. Iya kan? Maka lari lagi nih dari kampung itu. Lari ngasih kabar apa ini? Gembira, busyralaka maulana. Guru, kabar gembira ini. Rumah guru nggak kebakar. Kalau saya kan cepet bangun itu. Iya kan? Nah, tahu kan lu sekarang siapa gua? Wah, ini hebat nih. Kan begitu toh? Kan begitu toh kalau kita yang terjadi. Abu Darda tenang aja datar. Begitu guru, alhamdulillah rumah guru nggak terbakar. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Alimtu annallaha lam yakun liyaf'ala bidzalika. Saya udah tahu kok Allah nggak bakalan bakar rumah saya. Coba lihat. Orang kalau denger ini dengan kacamata zohir dibilang sombong. Dibilang apa ini? Sombong. Karena beliau ngomong, saya tahu kok, ente aja ngeribut. Saya tahu, Allah tuh nggak bakal bakar rumah saya. Orang sekarang memang kepedean. Pede amat nih orang. Tahu Allah nggak bakalan bakar rumahnya, kapan WhatsApp-nya, kan gitu. Kapan nge-tweet-nya, kapan ngasih kabarnya, kapan teleponnya. Singkat cerita, ada murid yang kaget. Selesai itu urusan, dia deketi gurunya. Guru,
La adri ayyal kalamaini a'jab indi. Saya nggak tahu tuh, dari dua ucapan guru itu, mana yang lebih mengesankan buat saya. Kata Abu Darda, ucapan yang mana? Wallahi mahtarok, demi Allah rumah saya nggak kebakar. Apa yang kedua? Saya sudah tahu kalau Allah nggak akan bakar rumah saya. Kata Abu Darda, jawab sama muridnya itu, nggak ada pamer. Kalau kita ini karomah suka dipamerin, dijual malah kadang-kadang. Ya, ada orang jualan karomah, ada karomah itu pakai tim sukses, ya ada EO-nya jualan karomah. Kalau Abu Darda itu nggak pernah. Oh iya, itu karena saya begini, enggak. Dia bilang sama muridnya, murid mohon maaf, yang saya kerjakan itu kan syariat. Nih, yang saya kerjakan syariat. Sama dengan saya minum Panadol. Kalau kita minum obat sesuai dengan aturannya, Anda juga jangan minum obat overdosis. Ya, obat batuk 3 kali sehari lama, langsung diminum 1 ya, nggak sembuh sih, langsung sembuh keramatullah kan gitu. Nah, ada dosisnya, ada aturannya. Kalau Anda taat sama aturan yang dikasih tahu sama dokter, kan sembuh. Kalau nggak taat sama dokter, kan saya dibilang jangan minum es. Tahu-tahu saya minum es, seminggu saya dokter kok, Bapak minum es nggak? Iya minum sih, tuh kan Pak. Saya bilang jangan, lihat, kita nggak protes semua. Itu yang dikerjakan Abu Darda. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, saya itu ngamalkan syariat, bukan saya itu tahu rumah saya nggak kebakar. Apa syariatnya? Saya dikasih obat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat nih, ya obat tuh kan beda-beda, toh. Saya nasihati orang di masa corona, itu kan nasihati dari aspek keagamaan. Dokter ngasih nasihat dari aspek kesehatan. Ahli epidemiologi yang ngasih dari aspek ilmu mereka. Yang ya politisi ya bicara dengan aspek ilmu politiknya. Kata Abu Darda, saya itu kan dikasih obat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata muridnya, obat apa? Nabi itu bilang, kalau saya baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Begitu baca doa itu, ini yang mau doa aslinya cari di Darrahman Media ya. Ini doa sudah saya ijazahkan di masjid ya waktu itu. Ini doanya Abu Darda. Kata Abu Darda, saya dikasih tahu sama Rasulullah obat ini. Cuma ada aturannya. Gitu loh. Aturannya apa? Nah, aturannya kita nggak taat nih. Kata Abu Darda, kata Rasulullah, man qara'aha hinas sobah, kalau dibaca pagi hari aman sampai sore. Kalau dibaca sore hari aman sampai pagi. Berarti kalau dibaca pagi dan sore aman sehari semalam. Yang ngasih tahu tuh Rasulullah. Lihat nih. Sama kan toh? Jangan minum es. Obat ini diminum 3 kali. Kalau Panadol bisa membuat sakit kepala hilang, doa kepada Allah kan juga sama. Sama-sama wasilah. Yang ngobati sebetulnya siapa? Allah. Yang menghilangkan penyakit siapa? Allah. Ada yang hilang dengan obat, ada yang hilang dengan apa ini? Doa. Kayak kamu tuh. Kan ada yang pinter karena pinternya, ada yang lulus karena doa ibunya. Sebenarnya bodohnya luar biasa, ampun-ampunan. Saya baca jawaban ujian aja perlu istikharah 7 hari, ya kan? Ini orang maunya apa? Ditanya ini, jawabnya kemana? Saya tanya Alfiyah, jawab Fathul Mu'in Fikih. Saya tanya Fikih, jawab pakai Tarikh Tasyrik. Kan begitu kan? Ditanya Tarikh Tasyrik, nulis Yasin. Kan begitu kan? Nah, tapi kadang-kadang orang kayak gini lulus. Mungkin bukan lulus karena jawaban ujiannya. Ada doa ibunya. Malaikat bisikin, karena ibunya doa. Kata malaikat, udah Faiz, kasihan itu. Ya, sudah 6 tahun di Darrahman dia menderita. Ya kan? Udah lulusin aja, kasih. Udahlah, nggak usah lihat jawabannya. Dia nulis Yasin itu. Ya, Yasin itu kan surah dalam Quran. Masa dikasih 6? Nggak pantas kasih 8. Saya tulis 8. 8 itu bukan karena jawabannya. Karena doa ibunya tembus sampai ke arsy, didengar sama Allah. Allah perintahkan malaikat untuk membisikkan saya, sehingga setiap saya melihat jawaban anak itu, saya ngelihatnya dengan ainur rahmah. Coba ibunya nggak doa, oh ngelihatnya dengan ainul ghadab, ya. Mungkin jawaban gitu saya sobek-sobek, kan begitu loh. Rosib dia. Rosib kenapa? Bukan kan yang satu juga bodoh, yang ini bodoh, yang ini rosib, yang ini lulus. Pakai apa? Doa. Loh, itu namanya ilmu tasawuf. Kalau yang satu fokusnya pada al-akhdhu bil asbab, yang ini al-i'timad alal musabbib. Selesai. Gitu loh. Ya, ketika ada itu yang aneh, ya memang ilmu ini beda.
Gitu loh. Kalau fikih itu bicaranya halal dan haram, bicara yang pasti. Kalau tasawuf itu kadang-kadang mempertimbangkan perasaan orang. Gitu loh. Sehingga kalau yang sini ilmunya ilmu pasti pakai teori, kalau yang di sini tuh pakai rasa. Makanya jangan salahin. Kan orang suka bilang begini. Itu kaum sufi itu, kalau sudah zikir kepalanya kok goyang-goyang. Apa dalilnya? Goyang-goyang itu bukan bagian dari agama sebetulnya. Itu bagian dari rasa. Sama aja toh. Kamu minum kopi yang enak misalnya, Malik kopinya enak, saya kasih misalnya, Malik biasa minum kopi yang sasetan itu, yang 5.000 fid dunya hasanah itu, ya. Kopinya katanya kopi luwak, tapi 5.000 segelas gitu. Luwak mana itu kan begitu kan? Nah, saya ajak beneran ke kopi apa ini? Luwak. Harganya di gelas kecil itu mungkin 150.000, mungkin 200.000. Kopi yang asli betul. Dan Malik itu peminat kopi. Tahu dia kopi bener, kopi nggak bener, kopi setengah bener, tahu dia. Malik, minum kopi. Diminum. Begitu. Gimana, Malik? Wah, enak. Enak begini tuh. Apa ada kaidahnya? Hah? Ada yang bilang enak tenan, ada yang ngomong jos, ada ngomong mantap. Itu apa ada ilmunya? Nggak ada. Itu zauq. Itu rasa. Itu rasa. Orang kalau sudah mainnya hati, itu rasa. Maka kalau hatinya bersih, rasanya bagus, perilakunya tuh bagus. Kepengen semua orang masuk surga, itu bedanya. Kalau nanya sama fuqaha, ya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sunnahnya masih dibagi-bagi. Gitu. Ada yang muakkad, makruh nanti makruh tanzih, karahiyatul tahrim, fardu ain, fardu kifayah. Ya kalau tasawuf itu ya beda-beda gitu. Kenapa? Kalau fikih misalnya, kamu buka pintu, misalnya saya bertamu ke rumahnya Irfan. Fan, tok tok tok, assalamualaikum, ya kan? 3 kali saya salam nggak dibuka sama Irfan, kata fuqaha disuruh apa? Pulang. Itu hukum fikih. Irfan nggak berdosa itu. Enggak dosa secara zahir. Tapi secara tasawuf lain lagi. Irfan buka pintunya separuh doang tuh, pintu rumahnya dibuka buat saya separuh doang, ngintip doang. Ada apa? Gitu. Enggak, saya ada perlu ngomongnya sini. Gitu. Enggak jadi masalah. Apa hukumnya itu? Wajib, sunnah, mubah, sulit untuk dibahas. Tapi kalau menggunakan zauq rasa, kayaknya salah dia. Apa pantas saya diperlakukan seperti itu di depan pintu rumahnya? Itu namanya ilmu. Jadi sebetulnya tinggal sudut pandang dan rasa. Kalau sudut pandang, rasa, ar-ruju' ilan nafsi, itu kemudian bisa kita olah dengan cerdas. Maka kita tidak lagi membedakan nanti mana ilmu syariat, mana ilmu hakikat, mana thariqah yang menyampaikan syariat kepada apa ini? Kepada hakikat. Bahkan dulu guru saya, Syekh Sya'rawi itu dalam pengajiannya itu bagus sekali. Orang itu hidupnya 2, kata beliau. Ada yang menggunakan syariat untuk sampai ke, ini kan tujuannya kepada Allah, ya. Ada syariat yang tusiluka ila karomatin minallah. Dia sampai karomah nih. Ada yang menggunakan karomah sampai kepada apa ini? Syariat Allah. Ya. Itu kalau baca nanti minggu depan, ya, kalau kita sudah baca diktum-diktum nasihat dari hikamnya, itu akan sampai itu. Ada orang yang dari syariat biasa nyampai kepada hakikat. Ada orang yang sampai pada hakikat kemudian menuju kepada syariat yang bagus. Itu dua-duanya terbuka. Jadi pada malam hari ini kita selesaikanlah muqaddimah pengantar supaya nanti kita tidak lagi memperdebatkan apa itu ilmu fikih, apa itu ilmu tasawuf, apa itu zuhud, apa itu apa. Bagian dari itu nanti detailnya akan kita bahas minggu depan. Kita pada jam yang sama, waktu dan jam yang sama, kita akan memulai pembacaan kitab hikam. Ya, tentu saya mau mengulang lagi supaya videonya utuh. Sebetulnya ada video di Facebook itu mungkin sampai hikmah yang ke 12 mungkin ya. Nah, tapi tetap kita ulang dari hikmah pertama, insya Allah setiap minggu bersama DR Media di tempat ini. Kemudian nanti insya Allah hari Selasa jam 8 malam, kemudian hari Rabu subuh itu di pendopo pesantren bersama dengan kelas santri kelas akhir. Saya mau mengajarkan tentang amaliyah
tradisi ibadah ahli sunnah kalangan nahdiyin kita. Bicara tentang tawassul, bicara tentang tabarruk, bicara zikir berjamaah, pakai tasbih, supaya nanti santri-santri Darrohman itu tetap punya bekal yang kuat menjaga tradisi ahli sunnah yang diamalkan oleh para kiai di seluruh pelosok Indonesia, yang bersumber dari guru-guru mereka, bersambung nanti tentu kepada para ulama, pada a'immah, pada tabi'in, pada sahabat, dan tentu bermuara dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini yang pertama kali tentu untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan, keislaman, serta keihsanan kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu, semakin bertambah dan berkembang, berbarokah ilmu pengetahuan kita. Orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala hilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.